Swastiastu, Om Mawigana-mastu Namo Sidam, Om Tanme Manah Siwa Sam Kalpamastu. Semoga kita semuanya senantiasa dilimpahkan kerahayuan, tiada halangan yang merintangi, dan semoga pikiran yang suci senantiasa melingkupi kehidupan kita. Para mandirian yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan yang baik ini menyampaikan beberapa hal yang sangat sederhana terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai ajaran catur warna dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama terkait dengan kondisi bangsa kita saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Para mandirian yang berbahagia, tentu kita juga menyadari bahwa tatkala kita bekerja, kita dituntut oleh perusahaan, oleh tempat di mana kita mengabdi untuk bisa bekerja dengan penuh profesional. Profesional artinya kita dituntut tetap memiliki integritas, tanggung jawab, loyalitas, dan tentunya kapabilitas dalam menunaikan seluruh kewajiban kita. Nah, terkait dengan ini, Pustaka Suci Weda, dalam hal ini Bhagavad Gita, yaitu pada adya yang ketiga, sloka yang ke-35, sudah sangat jelas memberikan tuntunan pijakan kepada kita untuk dapat bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab sebagai salah satu indikator bahwa kita telah bekerja secara profesional. Yang slokanya berbunyi demikian. Sreyan Swadharma Wiguna Para Dharmat Swanustita Swadharme Nidanam Sreya Para Dharmo Bayawaha. Mereka yang dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, walaupun pekerjaan itu nampak sulit, tetapi hal tersebut akan dapat mendatangkan kebahagiaan dibandingkan dengan mereka yang melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Walaupun nampak mudah, hal tersebut bisa jadi akan sangat membahagiakan kehidupannya. Beranjak dari sloka ini, tentunya keterkaitannya dengan konsep catur warna itu sangat jelas, bahwa salah satu indikator orang dikatakan profesional tentu adalah ketika mereka memiliki integritas. Dan salah satu indikator integritas itu adalah ketika mereka memiliki serada dan bakti yang kuat, keimanan yang kuat, rasa ketuhanan yang kuat. Inilah kemudian menjadi nilai pertama dari catur warna itu, yaitu nilai Brahmana. Bagaimana kita kemudian bisa memerankan diri menjadi seorang Brahmana dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu kita perlu menyiapkan diri untuk melakoninya. Nah, dalam kondisi yang saat ini kita para mandirian dipaksa untuk bekerja di rumah, justru adalah merupakan kesempatan emas bagi para mandirian untuk bisa mengakses, mendalami, menekuni ajaran agama lebih dalam, mendekatkan diri kita lebih dekat lagi dengan ide Sang Hyang Widi. Biasanya barangkali ketika tidak ada pandemi ini, pada pagi hari kita sembahyang terburu-buru, pada siang hari mungkin sering bolong, pada sore hari atau malam hari kita sudah terburu capek sampai di rumah, sehingga banyak sekali kesempatan kita untuk beribadah kepada ide Sang Hyang Widi terlewatkan. Nah, justru sekarang dengan pandemi ini kita diberikan kesempatan yang lebih banyak oleh ide Sang Hyang Widi untuk memerankan diri menjadi seorang Brahmana, yaitu bagaimana agar nanti pada akhirnya kita bisa
menjadi sumber inspirasi kerohanian, spiritualitas bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak, dan bagi suami dan bagi istri kita di rumah. Nah, itu tentunya adalah merupakan nilai tersendiri bagi para mandirian yang mampu memanfaatkan situasi ini untuk justru lebih bisa memerankan diri menjadi seorang Brahmana. Bayangkan misalnya kalau selama ini anak-anak kita justru mendapatkan pencerahan rohani justru misalnya dari guru-gurunya di sekolah. Nah, kali ini mereka tentu akan menjadikan para orang tuanya, para mandirian sebagai rujukan pertama dan utama terkait dengan kerohanian. Inilah fungsi atau peranan kita sebagai seorang Brahmana. Fungsi yang kedua adalah fungsi kesatria para mandirian. Jadi ketika para mandirian stay home, sesungguhnya para mandirian sudah memerankan diri menjadi seorang kesatria, yaitu turut serta menjaga keamanan negara, keberlangsungan negara ini. Demikian pula ketika para mandirian mampu memberikan pencerahan, penjelasan kepada anak, istri, suami, saudara di rumah untuk tetap stay home. Dengan demikian, mereka justru akan terselamatkan. Memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa perlindungan sesungguhnya adalah merupakan peran dan fungsi sebagai seorang kesatria. Yang ketiga, memerankan diri menjadi seorang waisya. Waisya artinya mereka yang mampu menghasilkan produk-produk kebutuhan kehidupan, misalnya sandang, pangan, papan, termasuk juga menghasilkan produk-produk perbankan yang terbaik buat negara ini. Jadi dengan memerankan diri menjadi seorang waisya artinya kita dituntut untuk mampu menjamin bahwa apa yang kita nikmati, asupan makanan, minuman, dan penghidupan yang kita nikmati adalah bersumber dari ajaran Dharma. Tentunya para mandirian masih ingat bagaimana kisah Rsi Bhisma ketika dia sedang mengajarkan ajaran Dandaniti ke hadapan Yudhishthira di medan Kurukshetra. Ketika darah-darah kotornya keluar, pada saat itu ia dicela oleh Drupadi. Wahai kakek, kenapa baru hari ini kakek mengajarkan kebenaran ini? Kenapa tidak ketika aku ditelanjangi di hadapan? Kenapa kakek tidak mengeluarkan satu patah kata pun? Nah, pada saat itu kemudian Rsi Bhisma memberikan penjelasan bahwa pada saat itu di sekujur tubuhnya mengalir darah-darah yang kotor dari makanan yang disiapkan oleh Korawa dari hasil menjarak, merampok, atau hasil KKN lainnya. Kemudian para tukang masaknya memasak dengan penuh intimidasi, dengan penuh ketakutan. Sehingga energi itulah yang kemudian mengalir ke tubuhnya, sehingga atma jyotirnya tidak mampu keluar dari dalam dirinya. Nah, ketika darah-darah kotornya sudah keluar, barulah kemudian cahaya kebenaran itu terpendar dan memberikan pencerahan kepada Yudhishthira. Nah, tentunya kesempatan kita berada di rumah, justru kita diberikan keleluasaan oleh Ida Sang Hyang Dewasa agar kita bisa menyiapkan makanan yang lebih sehat, makanan yang lebih bergizi kepada keluarga kita. Mungkin yang selama ini kita abaikan karena sudah ada GoFood, ada GrabFood, dan lain sebagainya. Nah, dengan memasak penuh cinta, menyiapkan sumber penghidupan yang satwa, tentunya akan menjadikan insan-insan mandirian yang sehat, tidak saja secara fisik, tetapi juga secara psikis, mental, emosi, dan spiritual. Dan tentunya melalui pekerja di rumah, sebagai seorang ekonom, para mandirian tentu akan bisa menghasilkan produk-produk yang terbaik karena memiliki kualitas keimanan yang kuat, kemudian memiliki rasa aman, dan tentunya akan bisa bekerja dengan nyaman. Dan yang keempat, para mandirian adalah memerankan diri menjadi seorang sudra. Sudra jangan diartikan sebagai buruh, pekerja kasar. Tetapi dalam konsep yang sesungguhnya, sudra artinya pelayanan. Saya memiliki keyakinan bahwa setiap mandirian sudah dipaksa
saya katakan dipaksa atau diharuskan untuk melakukan yang disebut dengan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima atau excellent service. Nah, ketika para mandirian bisa melakukan pelayanan, melayani istri, suami, anak-anak dengan penuh cinta kasih, dengan penuh ketulusan, sesungguhnya para mandirian sudah memerankan diri menjadi seorang pelayan. Bisa jadi di satu momen kita sedang memimpin sembahyang, kita menjadi brahmana. Ketika kita memberikan petuah agar anak-anak kita stay home, memberikan mereka perlindungan, rasa aman, rasa nyaman, kita menjadi kesatria. Ketika kita menjamin penghidupan mereka, kita menjadi waisya. Dan ketika kita melayani mereka dengan penuh kasih, mengajak mereka bercerita yang mungkin selama ini sering kita abaikan, sekedar untuk mencucikan tangannya, membasuh mukanya dengan penuh kasih, sesungguhnya pada saat itu kita telah memerankan diri menjadi seorang sudra. Dan tentu pelayanan kita, pelayanan para mandirian selama ini di dunia kerja sesungguhnya adalah merupakan fungsi-fungsi integral brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Karena konsep ini sesungguhnya tidak bisa kita bicarakan secara parsial, secara terpisah-pisah. Karena konsep caturwarna sesungguhnya adalah merupakan konsep holistik yang mendasari agar kita bisa bekerja dengan penuh profesional. Seperti apa yang disampaikan tadi dalam Bhagavad Gita Adhyayana ketiga, sloka yang ke-35. Bahwa mereka yang berbahagia adalah ketika mereka mampu melakukan pekerjaan yang dijadikan, yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun mungkin hasilnya belum bisa dilaksanakan dengan sempurna, karena itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika kita mengambil pekerjaan yang bukan menjadi tugas dan pokok fungsi kita. Para mandirian yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan khususnya bagi para mandirian. Dan mari kita maknai fenomena yang berkembang saat ini dengan penuh pikiran-pikiran yang positif, dengan penuh tanggung jawab, meyakinkan diri bahwa kita tetap harus sehat, dengan senantiasa menjaga sumber penghidupan kita, dengan senantiasa bersama-sama menjaga keamanan, dengan bersama-sama mari kita lebih mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi. Dengan demikian kita akan bisa melakukan pelayanan-pelayanan kita yang terbaik di kemudian hari. Demikian yang dapat sampaikan, yang tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.